Halo semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami lakukan dalam mata kuliah Kewirausahaan 1. Dalam kesempatan ini, kami mewawancarai seorang wirausahawan dari PT BKN Insurance Brokers untuk memahami lebih dalam tentang dunia bisnis dan kewirausahaan di industri asuransi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu broker asuransi? Berikut penjelasannya. Broker asuransi adalah perantara antara calon nasabah dan perusahaan asuransi. Mereka membantu nasabah memilih produk asuransi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Broker bekerja secara independen, artinya mereka tidak terikat dengan satu perusahaan asuransi saja. Karena itu, mereka bisa memberikan saran yang objektif dan membandingkan berbagai produk dari beberapa perusahaan untuk menemukan yang terbaik bagi pelanggan. Lalu, apa tugas dari seorang broker asuransi itu? Yang pertama, broker asuransi memiliki peran penting dalam memberikan saran yang tepat kepada pelanggan dengan terlebih dahulu menganalisis kebutuhan mereka. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi pelanggan, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Setelah itu, broker akan menilai kemampuan finansial dan anggaran pelanggan untuk memastikan polis yang dipilih tidak terlalu mahal, namun tetap memberikan manfaat yang optimal. Dengan akses ke berbagai perusahaan asuransi, broker membandingkan berbagai polis untuk menemukan pilihan terbaik. Setelah analisis selesai, broker akan merekomendasikan polis yang sesuai, menjelaskan manfaat serta kekurangannya agar pelanggan dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya dalam kasus seseorang yang ingin membeli asuransi jiwa untuk keluarganya, broker akan mempertimbangkan faktor seperti pelindungan jangka panjang, jumlah pertanggungan yang dibutuhkan, serta premi yang sesuai dengan anggaran. Dengan ini, cara broker memastikan bahwa pelanggan mendapatkan perlindungan terbaik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, broker asuransi juga berperan dalam membantu proses pembelian asuransi dengan memastikan semua tahapan berjalan lancar dan sesuai kebutuhan pelanggan. Mereka mengurus dokumen yang diperlukan seperti formulir aplikasi, persyaratan medis jika diperlukan, serta dokumen tambahan yang diminta oleh perusahaan asuransi. Selain itu, broker juga dapat melakukan negosiasi harga dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan premi yang lebih kompetitif atau manfaat tambahan bagi pelanggan. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, broker memastikan bahwa polis yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial pelanggan, sehingga pelanggan tidak hanya mendapatkan perlindungan yang maksimal, tetapi juga proses yang lebih mudah dan efisien tanpa harus mengurus semuanya sendiri. Ketiga, broker asuransi juga mendampingi nasabah dalam proses klaim agar lebih mudah dan cepat. Saat terjadi kejadian yang mengharuskan nasabah mengajukan klaim seperti kecelakaan, kehilangan, atau kerusakan, broker akan membantu dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Mereka juga berkomunikasi langsung dengan perusahaan asuransi untuk mempercepat proses dan meminimalkan kemungkinan klaim ditolak. Jika ada kendala atau sengketa, broker akan membantu menjelaskan hak-hak nasabah serta memberikan solusi agar klaim dapat disetujui dengan hasil yang sesuai. Dengan adanya bantuan broker, nasabah tidak perlu merasa bingung atau kesulitan dalam mengurus klaim, karena mereka mendapatkan pendampingan profesional sepanjang prosesnya. Perkenalkan, nama saya Stefana Anggraini dengan NIM 202301020041 pada kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Maya Purnamasari dengan NIM 202301022225 pada kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fania Daniswara dengan NIM 202301022228 pada kelompok 7. Halo semua, perkenalkan saya Sabila Febrianti dengan NIM 202301021591 pada kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Aurensai Indah Dwi Fortuna dengan NIM 2023010225 pada kelompok 7. Kami akan menampilkan wawancara yang berjudul Perjalanan Seorang Wirausahawan di Industri Broker Asuransi, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari narasumber. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan.
Hari ini aku lagi bersama dengan Ceyanti, seorang pembisnis di broker insurance. Oh ya nih Ce, sebelumnya perkenalan dulu Ce, nama Cece siapa? Saya Hengyanti, saya menjabat sebagai direktur di perusahaan BKN Insurance Broker. Perusahaan kami bergerak di pialang asuransi dan kami berfokus di marine. Biasa nih Ce, kan seorang pembisnis itu kan ada sebuah inspirasi. Kayak gimana sih inspirasi Cece untuk memulai sebuah bisnis itu? Inspirasi mendirikan BKN itu berakar dari pengalaman keluarga saya di industri asuransi selama kurang lebih dari 50 tahun. Nah, dengan pemahaman kebutuhan perlindungan asuransi di sektor maritim serta pengalaman sendiri sih di dunia industri ini. Terus saya juga melihat peluang untuk menghadirkan layanan broker ya yang lebih profesional, transparan dan juga efisien. Nah, dorongan utama saya itu membantu bisnis maritim dalam mengelola resiko secara optimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu bagaimana proses Cece dalam merencanakan dan membangun bisnis Cece sekarang? Awalnya sih kita menganalisa dulu asuransi marine di Indonesia, termasuk kebutuhan pasar ya dari tertanggung dan juga tantangan yang dihadapi pelaku usaha perkapalan. Nah, terus udah gitu kita juga membentuk tim profesional di kantor, terus udah gitu memperoleh izin dari regulator karena kan kita ada di bawah OJK ya saat ini gitu kan. Nah, terus udah itu kita, tapi pada saat itu awal terbentuk itu belum di OJK, belum ada OJK. Nah, terus kita juga menjalin kerjasama sama underwriter dari perusahaan asuransi dan juga mitra-mitra. Terus kita juga merancang strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan perusahaan kita BKN. Lalu apa Cece pernah ragu untuk memulai bisnis yang udah pernah Cece jalanin sekarang? Iya, seperti rata-rata ini ya, kalau pebisnis namanya bangun bisnis pasti adalah ragu di awal gitu kan. Iya, pasti. Ya, terutama menghadapi itu persaingan sesama ini ya, pialang asuransi. Nah, tapi kita yakin deh keunggulan layanan kita itu sama jaringan profesional yang kita jalani gitu. Kita juga ngambil kelas-kelas seperti itu, jadi kita yakin kita bisa. Lalu bagaimana cara Cece menentukan target pasar untuk produk atau layanan Cece serta strategi pemasaran yang paling efektif bagi bisnis Cece sejauh ini? Karena kita bergerak di bidang marine, ya pasti sasaran kita tuh para pemilik kapal. Nah, terus juga ada juga kargo-kargonya itu logistik, terus udah gitu sektor yang membutuhkan proteksi asuransi marine sih. Terus strategi pemasaran efektif sejauh ini kita melakukan pendekatan dengan pendekatan hubungan ke klien sih, relationship. Kita bangun kepercayaan dari klien sehingga nanti biasanya sih dikasih referensi-referensi seperti itu. Terus bagaimana cara Cece mengelola tim atau karyawan itu agar tetap produktif? Kita pasti kerja tim, kita utamain namanya komunikasi yang baik, terus begitu kita ikutin pelatihan-pelatihan rutin gitu seperti yang udah disiapkan sih dari asosiasi. Lalu bagaimana Cece mendapatkan modal awal Cece nih untuk bisnis ini, dan bagaimana cara Cece mengelola arus kas bisnis agar tetap stabil? Modal awal kita dari beberapa pemegang saham. Nah, terus kalau arus kas itu kita pakai prinsip manajemen keuangan karena kan kita under OJK ya, jadi semuanya itu semua udah ada laporan rutin sih. Lalu apa langkah konkret Cece yang Cece lakukan untuk membedakan layanan Cece dari kompetitor? Kalau kita menyediakan konsultasi sih, jadi kita kita kunjungi, kita dengar deh apa yang jadi permasalahan dari klien, itu kita coba menjelaskan. Sebelum itu lakukan penutupan, kita memberikan edukasi sih. Ya, lalu apa Cece pernah mencoba strategi pemasaran yang inovatif terus berbeda dari pesaing? Ada, kita pakai berbasis digital juga, kita pakai program juga, terus kita juga ada
sosmed sih, seperti yang lagi tren lah sekarang ini. Terus nih Cece, kayak apa tantangan terbesar Cece dalam menjalankan bisnis jasa yang pernah Cece alami? Pasti tantangan itu kan persaingan banyak ya gitu kan, dari sesama piala, terus udah gitu juga perubahan-perubahan dari regulasi yang kita harus adaptasi sih, itu lumayan ini sih jadi tantangan juga gitu, sampai kita harus bikin tim khusus untuk itu. Terus apa pengalaman pelanggan paling berkesan yang pernah Cece tangani? Yang pasti kalau waktu kita ngurusin klien besar gitu ya, kita pernah ada insiden kapal tenggelam. Lalu bagaimana Cece melihat bisnis ini berkembang itu dalam 5 tahun ke depan? Yang pasti kita yakin sih ini bisa berkembang sih dengan penambahan jumlah klien, dan juga kita mungkin akan buka cabang di kota lain. Lalu apa yang langkah yang Cece ambil untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan nih dengan mitra Cece dengan klien Cece? Yang seperti tadi gitu kan, kita komunikasi rutin sama klien, kita juga ngadain kunjungan sih. Jadi kita utamain kepercayaan sama pelayanan buat nasabah. Oke. Terus apakah Cece menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bisnis Cece? Jika ya, terus bagaimana caranya Cece? Saat ini sih belum, yang kita pakai baru program internal kita aja sama sosmed sih. Lalu apa yang Cece lakukan untuk menciptakan budaya kerja yang mendukung kreativitas dan kolaborasi di tempat kerja Cece? Kita terbuka ya, tadi balik lagi komunikasi. Jadi kalau ada ide-ide atau saran-saran dari tim, ya pasti kita dengerin, kita coba kalau memang itu bermanfaat, ya pasti akan kita terapin gitu kan. Terus kita juga mendorong kerjasama sama tim, dan yang pasti kita meminta tim-tim kita ikut sekolah ambil gelar. Oke. Bagaimana Cece melihat bahwa bisnis Cece ini berkontribusi pada masyarakat atau lingkungan? Kita berkontribusi dengan nyediain itu sih, proteksi finansial juga bagi industri maritim, yang nggak langsung tuh bantu stabilitas ekonomi juga sih di bidang perkapalan. Cece ada kesan dan pesan gak nih untuk teman-teman atau nggak dosen, supaya kayak gimana sih caranya kayak bisa jadi kayak Cece ini? Ya pasti berawal semua dari kecil ya, karena berawal kita dari kapal tuh jumlahnya hitungannya masih puluhan lah gitu, nggak lewat dari 50, tapi saat ini kita udah sampai mau 1000. Wow. Yang pasti yaitu kita tadi komunikasi ke klien, terus kita juga siapin tenaga profesional di kantor, kita ikutin aturan-aturan dari regulasi itu OJK, itu kan ada tuh kelas-kelas yang harus kita ikutin. Jadi tenaga kerja kita juga kita ikutin kelas, ambil gelar profesi, dan ke klien juga kita terus jaga namanya kepercayaan sama kasih service yang terbaik sih. Oke. Terima kasih atas waktunya Cece. Yeah. Jadi dari Q&A Ceyanti dapat kita simpulkan bahwa PT BKN Insurance Broker didirikan berawal dari pengalaman keluarga yang sudah lebih dari 50 tahun. Dengan melihat dan memahami kebutuhan perlindungan asuransi di sektor maritim dan pengalaman pribadi, maka sangat banyak peluang untuk mendirikan layanan brokerage yang lebih profesional, transparan, dan efisiensi. Proses awal untuk memulai bisnis tersebut dengan melihat dan menganalisis industri asuransi di Indonesia seperti kebutuhan pasar dan tantangan yang harus dihadapi seperti persaingan dan perubahan regulasi asuransi, serta merancang suatu strategi pemasaran yang lebih efektif untuk membangun suatu hubungan yang baik dengan mitra asuransi dan klien melalui komunikasi yang baik dan rutin, serta menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Adapun target pasar PT BKN Insurance Broker yaitu pemilik kapal, perusahaan perkapalan, logistik, dan
sektor yang membutuhkan asuransi marine. Bisnis insurance broker dikembangkan dengan sebuah tim yang sangat berkolaboratif seperti komunikasi yang baik dan pelatihan rutin sebagai peningkatan kompetensi